Baik, kita akan kuliah tentang enzim. Jadi enzim ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini enzim, kemudian ini substrat, dia masuk ke sisi aktif dari enzim. Begitu dia nempel, terjadi metabolisme, terjadi reaksi kimia, kemudian menghasilkan produk. Ini sangat cepat reaksinya terjadi dan sangat efisien. Jadi semua sel, metabolisme di dalam sel, reaksi-reaksi kimia dalam sel itu membutuhkan enzim supaya terjadi reaksi kimia yang efisien. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama, komposisi, struktur, dan sifat-sifat dari enzim. Kemudian bagaimana enzim itu bekerja, aktivitas enzim, apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim, kemudian bagaimana pengaturan aktivitas enzim, dan terakhir enzim digunakan dalam diagnosis suatu penyakit. Jadi kalau kita lihat makanan, kalau dicerna dalam saluran pencernaan, kemudian di metabolisme dalam sel. Di metabolisme dalam sel inilah perlu enzim sehingga reaksinya sangat efisien dan cepat. Jadi dalam metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme molekul yang lebih besar dirubah menjadi molekul yang lebih kecil. Anabolisme molekul yang lebih kecil dirubah menjadi molekul yang lebih besar. Kedua-duanya ini, katabolisme dan anabolisme, dalam reaksi metabolisme bisa terjadi kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat di organisme itu nanti dalam kita ketahui sel-sel dalam organisme itu tersusun dari molekul. Di dalam molekul itu ada reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan terjadi efisien dalam molekul dengan adanya enzim. Jadi kenapa? Karena dalam organisme suhu tubuh relatif konstan. Oleh karena itu perlu katalisator yang efisien, itulah dia enzim. Nah, kalau di laboratorium kimia, reaksi kimia di laboratorium biasanya untuk menjadikan reaksi cepat perlu pemanasan atau menambah katalisator. Itu bedanya dengan di organisme, dia suhu tubuh kita konstan. Suhu tubuh di organisme itu konstan. Nah, bagaimana cara kerja katalisator? Nah, lihat, kalau ini dengan enzim, ini tanpa enzim, yang biru dengan katalisator inorganik. Kita perhatikan ketiga ini, lihat yang dengan adanya enzim sangat efisien, energi aktivasi yang dibutuhkan sangat sedikit dan reaksinya jauh lebih cepat. Jadi kesimpulan kita, katalisator menurunkan energi aktivasi, enzim menurunkan energi aktivasi lebih banyak. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita mau memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, tanpa enzim ini berat sekali atau sangat banyak energi yang diperlukan untuk mendorong ini supaya laktase bisa berubah menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan dengan enzim, laktosa dirubah menjadi glukosa dan galaktosa, dia sangat sedikit sekali energi yang digunakan, jadi dan reaksinya lebih cepat. Apa beda katalisator inorganik dan enzim? Nah, jadi ini biasanya H+, OH-, PT. Kalau di enzim itu adalah protein. Energi aktivasinya di sini rendah, di sini lebih rendah lagi, sangat efisien. Energi digunakan jauh lebih efisien. Kemudian dia bereaksi spesifik, artinya satu enzim hanya dengan satu substrat atau jarang sekali dengan beberapa substrat. Kemudian tidak tahan panas. Kenapa tidak tahan panas? Karena enzim itu adalah protein. Protein dengan adanya panas terjadi denaturasi.
Jadi kalau gitu apa itu yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah katalisator, katalis biologi. Jadi suatu substan yang menurunkan kecepatan reaksi kimia tanpa dia sendiri berubah di dalam proses. Jadi akhir reaksi tetap dia berupa enzim yang tidak berubah. Jadi enzim itu suatu zat bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Jadi enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme di dalam sel. Ada dua karakteristik penting dari enzim. Jadi enzim itu tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Jadi enzim ini hanya benar-benar meningkatkan kecepatan reaksi sehingga mendekati keseimbangan. Jadi bisa kita simpulkan enzim adalah katalis protein atau biokatalisator yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa terjadi perubahan pada akhir proses. Setiap enzim memiliki situs aktif, tempat substrat berikatan, dan diubah menjadi produk. Reaksi yang terjadi sangat efektif dan spesifik. Sebagai katalisator, meskipun terlibat dalam reaksi, enzim dapat diperoleh kembali dalam keadaan bebas pada akhir reaksi. Strukturnya yang kompleks sehingga dapat diregulasi, diatur. Nah, kemudian beberapa jenis RNA dapat bereaksi seperti enzim, biasanya memotong dan mensintesis ikatan fosfodiester. RNA dengan aktivitas katalitik dikenal sebagai ribozim. Di mana enzim terletak dalam sel? Nah, dia ada macam-macam. Ada enzim mitokondria yang kaitannya dengan energi. Ada enzim ribosomal, itu kaitannya dengan pembentukan protein. Enzim inti kaitannya dengan genetik. Kemudian enzim lisosim itu ada di digestif proses terjadinya digestif intraseluler, kemudian mendestruksi hidrolitik bahan yang tidak diperlukan dalam sel. Kemudian yang terakhir enzim mikrosomal, ini berkaitan dengan pembentukan hormon steroid, kemudian metabolisme dan inaktivasi obat. Jadi ini kira-kira lokasi dalam sel di nukleus, mitokondria, sitosol, dan lisosom dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di inti itu sintesis DNA dan RNA dan seterusnya. Kemudian spesifisitas. Jadi enzim memiliki spesifikasi yang sangat tinggi, berbeda dengan katalis anorganik untuk beragam reaksi dan zat kimia. Berinteraksi dengan satu atau hanya beberapa substrat. Mengkatalisis hanya satu jenis reaksi saja. Jadi enzim bereaksi spesifik artinya apa? Suatu enzim hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu atau pada sejumlah senyawa sejenis. Contohnya laktosa, perlu enzim laktase, jadi laktosa akan berubah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, enzim heksokinase bekerja untuk heksosa, itu apa? Glukosa dan fruktosa. Tetapi afinitasnya berbeda-beda. Heksokinase dengan glukosa dan fruktosa. Ada lagi kespesifikan reaksi. Jadi umumnya reaksi enzim bersifat mutlak dan enzim hanya mengkatalis satu reaksi. Contohnya pada metabolisme karbohidrat. Jadi glukosa 6P berubah menjadi glukosa 6, glukosa plus PI memerlukan enzim glukosa 6 fosfatase. Jadi reaksinya terjadi
dengan menggunakan glukosa 6 fosfatase dan seterusnya. Ini berbeda semua reaksinya, hanya satu saja. Jadi ini glukosa 6P berubah GP gluconolactone memerlukan glukosa 6PDH dan seterusnya, berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada kespesifikan terhadap substrat. Jadi enzim hanya untuk satu substrat atau beberapa substrat. Jadi contohnya urease bekerja pada urea, amilase bekerja pada amilum. Untuk satu golongan atau kumpulan substrat, nanti ada yang kita kenal kespesifikan optik atau kespesifikan golongan. Nah, ini kira-kira kespesifikan optik ya. L-alanin, D-alanin. Ini ala rasa-masa. Ini nanti berubah alanin menjadi D-alanin atau sebaliknya, perlu enzim ala rasa-masa. Kespesifikan golongan. Jadi esterase untuk ester, lipase untuk trigliserid dan lipid, pepsin, tripsin untuk ikatan peptida. Nah, bagaimana tata nama dari enzim? Awalnya tidak ada tata cara penulisan yang jelas. Pepsin, pepsis, petialin, petolon, tripsin, tropsis, papain. Nah, terakhir sudah lebih jelas substrat plus ase. Jadi secara umum substrat plus ase itu suatu penamaan enzim atau jenis ikatan kimia substrat plus ase, atau berdasarkan jenis reaksi tambah ase. Jadi nama sistematik dari International Union of Biochemistry and Molecular Biology atau IUBMB. Nah, jadi ini perkumpulan asosiasi biokimia dan biologi molekuler secara internasional. Penamaan ini. Nah, jadi tadi berdasarkan substrat plus ase, amilum ganti amilum plus ase jadi amilase, laktosa laktase, maltosa maltase. Jenis ikatan kimia substrat plus ase, kerja enzim terhadap. Jadi ikatan peptida peptidase, ikatan ester esterase. Jenis reaksi plus, jadi reaksi transfer pemindahan gugus transfer, jadi transfer ase. Kemudian memindahkan gugus NH2, lebih spesifik amino transferase. Nah, ini contoh jenis reaksi plus ase. Tata nama enzim ini menurut IUBMB tadi, reaksi dan enzimnya dibagi dalam 6 kelas utama. Jadi ada yang sekarang ini bilang 7 yang kelas utama, tapi di sini kita hanya menyebutkan 6 kelas utama. Sebenarnya banyak reaksi-reaksi, tapi ada 6 kelas utama. Jadi tiap kelas ada 4 sampai 13 subkelas. Kemudian nama enzim terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama nama substrat plus ase. Jadi tadi contoh bagian 2 jenis reaksi plus ase. Nah, ini contohnya, nanti dilihat lagi supaya hafal. Jadi ada artinya 1.1 dari alkohol NAD, oksido reduktase. Jadi kalau kita lihat nanti berarti reaksinya reaksi oksido reduktase. Alkohol sebagai substrat, NAD sebagai kosubstrat, jenis reaksinya adalah oksidasi reduksi. Nah, ini seterusnya nanti ke bawah contoh-contohnya ya, bisa dibaca lagi. Kemudian, nah ini nanti contohnya klasifikasi dan tata nama enzim ini. Enzim digolongkan ke dalam 6 kelas utama berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis. Oksidoreduktase 1, transferase pemindahan gugus, hidrolase hidrolisis, liase, isomerase dan ligase. Enzim dibagi 4 digit nomor klasifikasi dan suatu nama sistematik. Nah, contohnya seperti ini ya. ATP plus glukosa terjadi ADP tambah D glukosa 6 fosfat. Nah, jadi ini contohnya adalah misalnya enzim commission. Nah, jadi ini artinya 2711 ini artinya seperti ini ya. Nah, menurut reaksinya tadi dibagi 6 kelas utama. Oksidoreduktase mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi, transferase mengkatalisis transfer gugus fungsional,
hidrolase mengkatalisis hidrolisis ikatan ester, eter, peptida, glikosil atau asam anhidrat. Kemudian liase mengkatalisis pemutusan gugus dari suatu substrat oleh mekanisme yang lain dari hidrolisa. Pada golongan ini terbentuk ikatan rangkap. Nah, isomer mengkatalisis interkonvensi dari isomer optik, geometrik maupun posisional. Ligase mengkatalisis penggabungan dua senyawa yang dikaitkan dengan pemutusan ikatan pirofosfat pada ATP atau senyawa sejenis. Nah, bagaimana mekanisme kerja enzim? Enzim kita ketahui tadi suatu protein yang tersusun dari asam amino. Asam amino dalam larutan selalu berbentuk ion tergantung pH larutan. Ini rumus umumnya. Kemudian aktivitas katalitik enzim erat hubungannya dengan struktur enzim atau protein. Molekul enzim itu sangat besar, substrat umumnya kecil, sehingga tidak seluruh permukaan enzim terletak berikatan dengan substrat. Jadi yang permukaan enzim yang berikatan dengan substrat itulah yang kita sebut dengan sisi aktif. Pada tempat katalisis terdapat dua macam gugus. Satu gugus pengikat, dua gugus katalitik. Jadi pengikatan substrat terjadi pada active site atau sisi aktif, kemudian ada tempat katalisis, catalytic site. Enzim hanya dapat mengikat substrat yang memiliki gugus reaktif dan struktur 3 dimensi yang sesuai. Nah, gugus reaktif pada enzim. Nah, protein enzim mempunyai gugus reaktif. Nah, ini yang kita sebut tadi sisi aktif. Gugus reaktif ini terletak pada gugus samping rantai peptida atau gugus R. Masih ingat ya di protein gugus R? Di contoh sistein mempunyai gugus reaktif SH. Serin mempunyai gugus aktif OH. Nah, bagaimana reaksi degradasi dari metabolisme? Nah, ini suatu substrat dia harus pas dalam sisi aktif. Begitu dia pas masuk baru terjadi reaksi metabolisme menghasilkan produk. Terus terjadi begitu, itulah namanya terjadi reaksi degradasi. Nah, ini contohnya nanti substratnya hidrogen, enzimnya katalase dan seterusnya. Enzimnya amilase, maltosa dan seterusnya ya. Kemudian reaksi sintesa terjadinya produk tadi ya. Jadi ini masuk pas, ini masuk, kemudian nanti begitu dia sudah terjadi ini menghasilkan produk atau nutrien terus begitu. Nah, ini yang kita sebut tadi, yang mana ini sisi aktif, ini enzim, ini substrat. Nah, ini contohnya bagaimana glukosa 1-fosfat jadi reaksinya ya, glukosa 1-fosfat amilum. Nah, contohnya ini nanti glukosa terus masuk. Nah, jadi nanti terakhir terbentuk red enzim ya. Jadi ini nanti produknya terakhir semua ya. Nah, ini kira-kira sisi aktif kalau kita lihat. Jadi ini sisi aktif, ini substrat pas harus. Kalau nggak pas tidak terjadi reaksi. Nah, ini dijelaskan ini ikatan situs aktif dengan substrat ini nanti dijelaskan dengan teori model Luke and Kay atau model induced speed. Jadi Luke and Kay itu Fischer yang meneliti suatu enzim akan mengikat substrat tertentu karena sisi aktif dan substratnya mempunyai struktur yang komplementer kaku. Nah, indospeed ini dia substrat tidak secara persis cocok dalam sisi aktif enzim, tetapi lebih fleksibel. Jadi karena terjadi interaksi non kovalen antara enzim dengan substrat,
dapat mengubah struktur sisi aktif enzim sehingga cocok dengan struktur substrat. Nah, contohnya kira-kira begini. Ini loop NK, ini langsung masuk, dia pas, terjadi enzim substrat, kemudian menghasilkan produk. Kalau ini kira-kira lebih apa? Jadi ini ada juga yang memerlukan koenzim, ini belum pas, substrat sini belum pas, dengan masuknya koenzim baru substrat pas. Ini juga masih teori loop NK. Ini contoh yang lain, loop NK ya. Substrat 1 masuk substrat yang kedua, baru terjadi enzim substrat, terjadi metabolisme. Jadi ini kalau ada kalanya nanti S2 itu bisa berupa kofaktor. Nah, kofaktor itu biasanya mineral, koenzim, vitamin. Ini kira-kira kalau reaksi enzimatik step-stepnya tadi ya. Ini sisi aktif, masuk substrat, kemudian keluar produk, kemudian ini kosong karena udah produk, nanti kembali lagi ke sini, masuk substrat dan seterusnya. Nah, ini reaksinya cepat sekali terjadi. Nah, kalau teori Koslan ini sisi aktifnya awalnya tidak pas. Tapi karena ada reaksi interaksi satu dengan yang lain, asam-asam amino di dalam enzim ini terjadi interaksi, sehingga ini terjadi perubahan di sisi aktif, sehingga begitu sisi aktif berubah, enzim pas, jadi baru terjadi metabolisme. Ini yang kita sebut teori induced feed, teori Koslan. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Lisin dan methionin tarik menarik sehingga berubah, dan ini sisi aktif ini berubah sehingga substrat pas masuk. Nah, jadi ini karena ada perubahan tarik menarik, ada reaksi kimia satu dengan asam amino, satu dengan asam amino yang lain. Ini reaksi induced feed Koslan. Nah, jadi perbandingan model induced feed dan kunci dan anak kunci. Jadi ini kira-kira ya. Jadi ini kalau ini pas masuk, terjadi reaksi metabolisme mengeluarkan produk. Kalau ini tadi induced feed ini awalnya tidak masuk. Nah, tidak masuk, ini tidak masuk, kemudian terjadi distorsi, ikatan terjadi distorsi, sehingga sisi aktif ini berubah, atau terjadi ikatan ini berubah, sehingga karena ada ikatan monopoli berubah tadi, sehingga substrat itu juga ini masuk dalam, maka terjadi produk 1 dan produk 2. Nah, ini teorinya tadi, pokoknya ini awalnya tidak pas karena ada reaksi antara asam amino satu dengan yang lain, sehingga substrat ini pas masuk sehingga menghasilkan produk. Nah, ini bagaimana komposisi dari enzim. Ada yang kita kenal dengan protein sederhana, ada protein konjugat. Nah, jadi holo enzim itu adalah apoenzim plus kofaktor. Jadi koenzim, jadi kofaktor itu ada yang menyebut koenzim, tapi intinya begini. Prosthetic group itu adalah terdiri dari yang bukan gugus. Kalau kita lihat begini. Jadi enzim itu ada yang enzim sederhana, itu adalah protein. Yang enzim konjugat itu adalah ada protein, ada bukan protein. Yang bukan protein inilah tadi yang kita sebut dengan gugus prostetik. Nah, kemudian protein, kalau dia protein itu enzim tadi disebut apoenzim. Kemudian gugus prostetik itu ada dua tadi, koenzim dan kofaktor. Jadi ini tadi yang disebut tadi, bagusnya kita sebut begini. Gugus prostetik itu terdiri dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu adalah mineral, koenzim itu adalah vitamin. Nah, jadi kofaktor itu adalah
mineral yang bukan protein dapat melaksanakan fungsi katalitiknya perlu kofaktor. Jadi enzim sederhana protein saja. Nah, kofaktor biasanya logam, senyawa organik non protein yang spesifik. Ikatan enzim plus kofaktor itu ada yang kuat, ada juga yang lemah. Nah, ikatan enzim plus koenzim. Nah, koenzim tadi apa? Vitamin. Ada yang kuat juga, ada juga ikatannya yang lemah. Nah, fungsi koenzim itu sebagai zat perantara pembawa gugus-gugus atom-atom dan elektron yang dipindahkan dalam reaksi enzimatik. Contoh pembawa H, pembawa elektron, pembawa gugus fosfat, pembawa gugus aldehid. Nah, ini contoh koenzim ya. Vitamin B1, niacin, vitamin B2, vitamin B6, asam pantotenat, vitamin B12, asam folat. Nah, ini koenzimnya. Jadi ini koenzim, ini vitamin, sering juga nanti disebut koenzim ya gitu ya. Bukan. Jadi ini vitamin itu adalah koenzim. Nah, ini beberapa kofaktor mineral ya. Kemudian ini beberapa koenzim vitamin ya. Kemudian logam berat justru menghambat aktivitas enzim. Jadi seperti apa? Pb, Cu, Cd, Ag, Hg justru itu adalah menghambat kerja enzim. Jadi kalau kofaktor logam dia terjadi ikatan kovalen membentuk metaloenzim. Dan ini ada yang lemah, ada yang kuat ya. Apa yang disebut dengan proenzim, zymogen. Beberapa enzim proteolitik dibentuk dan diekskresikan ke jaringan dalam bentuk tidak aktif disebut proenzim. Kemungkinan untuk melindungi jaringan dari proses autodigestif atau melindungi organ tubuh. Contohnya enzim pencernaan, kemudian dalam pembekuan darah. Nah, itu nanti pepsinogen untuk mengaktifkan pepsinogen perlu H atau enzim proteolitik. Baru dia bisa jadi aktif. Isozim, enzim-enzim mempunyai sifat katalitik sama tetapi berbeda bentuk, sifat kimia dan fisiknya. Nah, contohnya isozim mengkatalis reaksi yang sama. Contoh laktat dehidrogenase ada 5 macam enzim LDH. Isozim 1 sampai 5. Nah, ini contoh isozim laktat dehidrogenase. Nah, terdiri dari 2 macam polipeptida disebut dengan subunit M dan H, membentuk tetramer 4 rantai polipeptida dengan 5 isozim. H4 banyak terdapat dalam jantung, sedangkan M4 banyak dalam otot dan hati. Digunakan juga bisa untuk mendiagnostik terjadinya infark pada jantung. Nah, bagaimana kecepatan reaksi enzim? Dia jadi secara umum per detik itu terbentuk 1 sampai 10.000 molekul. Bayangkan cepat sekali reaksinya. Jadi tadi substrat masuk, kemudian terjadi reaksi metabolisme, keluar produk, terus ini kira-kira per detiknya 1 sampai 10.000 molekul per detik. Bayangkan kalau ada kerusakan enzim, maka per detiknya berapa molekul yang tidak terbentuk, sebegitu banyak sehingga kita benar-benar bisa menyebabkan terjadinya sakit kalau enzim di dalam tubuh kita kurang, atau kata lain protein dalam tubuh kita kurang. Nah, efisiensi katalitiknya kebanyakan reaksi terkatalisis enzim sangat efisien. 10⁻³ hingga 10⁻⁸ kali lebih cepat dibandingkan tanpa katalisis. Nah, jumlah molekul substrat yang dapat diubah menjadi produk per molekul enzim disebut sebagai turnover number. Bagaimana dengan reaksi kinetika enzim? Nah, jadi secara kuantitatif tentang katalisis enzim itu mempelajari kecepatan reaksi enzimatik dan bagaimana responnya terhadap perubahan parameter percobaan. Nah, kita lihat misalnya tadi enzim plus substrat perlu K1 dan K2 ini. K1 K2 ini adalah konstanta Michael-Menten.
Menton. Jadi nanti terbentuk enzim substrat menghasilkan enzim plus produk. Nah, terus seperti itu dalam keadaan keseimbangan, kecepatan pembentukan enzim substrat sama dengan kecepatan disosiasi enzim substrat. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ternyata Michael Menton meneliti dan mengatakan yang paling efisien itu adalah Km sama dengan satu konsentrasi substrat. Di sini akan terjadi P sama dengan setengah P maksimal. Nah, disinilah yang paling bagus. Jadi kecepatan reaksi yang paling bagus menurut Michael Menton ini adalah pada setengah kecepatan maksimal. Jadi Km sama dengan konsentrasi substrat ketika P sama dengan setengah P maksimal. Jadi kira-kira maksudnya satu substrat kemudian nanti ketemu dengan satu enzim, kecepatannya yang paling bagus adalah kecepatannya adalah setengah P maksimal. Nah, jadi bila konsentrasi substrat jauh lebih kecil dari Km, maka P berbanding lurus dengan S. Jadi kecepatan berbanding lurus dengan banyaknya konsentrasi substrat. Bila konsentrasi substrat sama dengan Km, sehingga P sama dengan setengah P maksimal. Bila konsentrasi substrat jauh lebih besar daripada Km, maka P sama dengan P maksimal. Nah, kalau P maksimal, nanti substratnya juga banyak, lebih dari satu substrat, tetap kecepatannya hanya P maksimal, berarti nanti substratnya tidak terjadi reaksi atau mubazir, ya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi kalau di sini kalau nanti udah kecepatan maksimal, substratnya bertambah banyak, terus nggak ada gunanya, dia mubazir aja. Nah, jadi artinya yang paling bagus tadi kecepatan sama dengan setengah kecepatan maksimal itu bila harga Km sama dengan harga satu substrat, satu konsentrasi substrat, ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat nilai Km kecil berarti enzim mempunyai afinitas tinggi terhadap substrat, maka kompleks ekstrak substrat sangat mantap sehingga keseimbangan reaksi ke arah kompleks enzim substrat. Harga Km menunjukkan afinitas daya ikat enzim terhadap substrat. Apabila nilai Km besar berarti enzim mempunyai afinitas rendah terhadap substrat sehingga keseimbangan reaksi ke arah enzim plus substrat. Nah, jadi apabila satu enzim bekerja terhadap lebih dari satu macam substrat, harga Km untuk masing-masing substrat berbeda. Jadi contohnya heksokinase, kalau dia substratnya glukosa, Km-nya 0,15, fruktosa 1,15. Berarti kalau kita lihat di sini lebih kecil harga Km, maka daya ikat, daya afinitas dari enzim heksokinase jauh lebih kuat terhadap glukosa dibandingkan terhadap fruktosa. Jadi afinitas glukosa lebih besar daripada terhadap fruktosa. Nah, ini contoh di textbook beberapa enzim dengan substrat tertentu mempunyai Km yang berbeda satu dengan yang lain. Apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim? Jadi kita lihat ada kadar enzim, kadar substrat, aktivator, inhibitor, pH, dan suhu. Nah, tadi kan kita katakan kadar enzim yang tinggi, kemudian tadi dia dengan substrat. Jadi misalnya ini tadi kita lihat ya, per menitnya, ya intinya kalau enzim itu bereaksi dengan substrat yang pas, yang spesifik tadi. Jadi kalau kita katakan tiap reaksi enzim yang berbeda dalam jumlah enzim. Jadi kalau enzimnya makin banyak, substratnya sedikit, berarti reaksinya akan
cepat. Yang paling bagus adalah enzimnya enzimnya satu, substratnya satu. Itu yang paling bagus tadi. Kalau enggak nanti enggak ada gunanya, mubazir. Nah, bagaimana dengan yang ini ya, hubungan kecepatan rata-rata pada T0 dengan jumlah enzim. Jadi enzimnya makin banyak, rata-rata miligram per menitnya substratnya tetap seperti tadi ya. Enzim banyak, kalau substratnya banyak juga dia nanti intinya adalah enzim sama substrat itu harus sama jumlahnya, baru dia nanti berbanding lurus. Nah, tapi kalau di sini kita katakan tadi rata-rata miligram persen per menit substratnya, kalaupun enzimnya banyak, kalau substratnya sedikit, ya reaksinya memang lebih cepat, gitu ya. Jadi intinya apa? Kadar enzim harus sama pas dengan kadar substrat, baru dia berbanding lurus, baru dia reaksinya cepat, efisien, ya. Kemudian konsentrasi substratnya banyak, pada saat tertentu nanti kecepatan reaksinya sudah maksimal. Jadi nggak ada gunanya substratnya banyak ke sana, kecepatannya terus begini. Awalnya substrat dengan substrat sedikit, enzimnya kecepatan reaksinya cepat. Pada awal substratnya banyak juga, dia kecepatannya sudah maksimal. Nah, jadi kalau enzim allosteroid sering memperlihatkan kurva yang sigmoid, ya. Nah, pengaruh pH. pH terlalu tinggi atau rendah bisa terjadi denaturasi pada enzim. pH mempengaruhi muatan enzim dan substrat. pH mempengaruhi konformasi enzim. Nah, kita lihat ya. Ini reaksinya. Nah, jadi pengaruh suhu. Ternyata penelitian membuktikan bahwa enzim itu optimal bekerja pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi kalau dia nanti naik dari 37, dia akan turun kecepatan reaksinya. Awalnya cepat, maksimal, optimum pada suhu 37 derajat Celcius. Kalau bakteri kita lihat pada suhu 70 derajat Celcius. Oke, pH dan temperatur. Nah, itu tadi ya. pH, enzim masing-masing mempunyai pH dan temperatur optimum. Nah, kita harus memikirkan di mana enzim bekerja. Kalau pepsin, dia aktif di lambung. Berarti dia di lambung suasananya apa? Asam. Nah, bekerja aktif pada suasana pH asam dan 37 derajat. Apa yang terjadi pada protein umumnya pada pH temperatur yang ekstrim, terjadi denaturasi. Nah, ini pH tadi ya. Ini kecepatan reaksi. Jadi kita ini pepsin pada suhu 4 kira-kira, tripsin masih pada suhu 6, alkalin dia sudah pada pH di atas 7. Mungkin 8 atau di atas 7. Basah, ya. Nah, inhibitor. Jadi bahan kimia yang dapat mengurangi rata-rata reaksi enzim. Spesifik dan bekerja pada konsentrasi rendah. Memblok kerja enzim tapi biasanya tidak merusak enzim. Banyak obat dan racun merupakan inhibitor. Jadi inhibitor ini adalah zat yang dapat menghambat kerja dari enzim. Zat yang dapat menghambat kerja dari enzim. Nah, jadi ini kira-kira menggambarkan kalau ada inhibitor ya. Jadi nanti yang menentukan adalah slope, sudut arah. Jadi ini ditentukan dengan harga Km dan P maksimal. Kalau slope-nya, kalau Km-nya besar, maka slope-nya nanti sudut arahnya besar. Kalau P maksimal dengan slope ini berbanding terbalik. Jadi kecepatan reaksinya, kalau kecepatan reaksi maksimal, dia akan menghasilkan slope yang lebih kecil.
sudut arah yang lebih kecil. Jadi nanti slope ini tergantung dengan harga Km dan kecepatan reaksi maksimalnya. Nah, jadi enzim inhibitor dibagi dua kelompok. Ada yang irreversible dan ada yang reversible. Irreversible itu tidak boleh balik lagi. Biasanya dia bersifat racun. Artinya menyebabkan tidak aktifnya modifikasi kovalen dari struktur enzim. Jadi contohnya cyanida. Itu racun yang menghambat kerja dari enzim dan dia tetap konstan, tidak lagi bisa kembali lagi seperti awal semula. Sedangkan enzim yang contohnya misalnya seperti ini, asetilkolin, dengan adanya asetilkolin esterase berubah menjadi asetat plus kolin. Kalau asetilkolin esterase ini dihambat kerjanya, maka tidak terbentuk asetat dan kolin, sehingga asetilkolin menumpuk di dalam otot. Sehingga kalau ini apa yang menghambat ini? Kalau kita lihat kerja dari insektisida misalnya. Kalau ini diganggu, dihambat oleh insektisida, maka asetilkolin akan menumpuk di otot, sehingga contohnya nyamuk akan mati dengan adanya insektisida. Nah, inhibitor reversible ada 3, non-kompetitif, kompetitif, dan unkompetitif. Kalau non-kompetitif itu adalah inhibitor kompetitif senyawa tertentu yang mempunyai struktur mirip dengan substrat. Dia jadi enzim tidak bisa tertipu dengan yang mirip tadi. Jadi masuk mirip sehingga substrat tidak bisa masuk lagi karena sudah diisi dengan zat lain yang mirip dengan substrat. Itu namanya inhibitor kompetitif. Sedangkan inhibitor non-kompetitif itu adalah zat mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion logam penyusun enzim. Jadi senyawa penghambat untuk enzim yang mengandung Fe, yaitu dengan terjadinya reaksi antara senyawa tersebut dengan ion Fe. Jadi ini contohnya yang non-kompetitif ini adalah ada yang mengganggu. Nah, jadi misalnya di sini dia substrat, kalau ini normal, ini sisi aktif, substrat masuk, pas, keluar produk. Tetapi karena dia diganggu, dihambat enzimnya, sehingga dihambat dari mana? Dihambat dari sisi jauh begini, sehingga substrat tidak pas lagi masuk di sini. Ini yang kita sebut non kompetitif. Jadi ada gangguan dari sisi jauh. Jadi zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Sedangkan unkompetitif, enzim dan inhibitor masing-masing bekerja sendiri-sendiri tetapi dapat merubah beberapa parameter enzim. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, grafiknya, kompetitif inhibitor tadi, apa yang berubah? Yang berubah slope dan Km berubah. Slope dan Km berubah sehingga P maksimalnya tidak berubah. Sedangkan non kompetitif itu yang berubah apa? Slope dan P maksimal Km tidak berubah. Jadi konstanta Michelson-Mentonnya tidak berubah, tapi sudut arahnya dan P maksimalnya berubah. Ini kira-kira contohnya. Jadi karena tadi yang saya katakan tadi diganggu dari sisi jauh sehingga struktur ini berubah dan substrat tidak pas lagi. Ini diganggu dari sisi jauh, ini yang kita sebut sering allosteric site, diganggu dari sisi jauh, itu disebut allosteric site. Nah, ini allosteric site inhibitor allosteric, diganggu dari sisi jauh ya. Nah, ini kira-kira contohnya menghambat allosteric, diganggu, kemudian sehingga struktur dari sisi aktif berubah dan tidak pas lagi dengan substrat. Nah, ini yang unkompetitif, ya dia sejajar, dia masing-masing tidak mengganggu satu lain, bekerja sendiri-sendiri. Nah, apa yang faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim itu nanti kita sebut. Nah, di sini kan masih pas terus ya.
Karena ada gangguan allosterik di sisi jauh ini, sehingga ini tidak pas, ada gangguan, sehingga substrat tidak pas lagi. Ini yang kita sebut tadi feedback inhibitor. Bagaimana enzim pada diagnosa patologis? Jadi kita ketahui tadi sel itu, enzim itu bekerja di dalam sel, fungsionalnya di dalam sel. Begitu enzim ada di luar sel, itu menyatakan sel ada kerusakan. Jadi contohnya khas enzim pada hati itu ada SGOT dan SGPT. Bila mana SGOT dan SGPT itu berlebih banyak sekali di luar dari sel, itu menyatakan sel hati sudah rusak. Nah, ini contoh-contohnya ya. Rasionya yang normal SGPT per SGPT kurang dari 1. Nah, LDH, CPK, LDH ini kelainan pada infak jantung. CPK tadi terutama dijumpai pada otot jantung, otot rangka, dan juga otak. Nah, jadi bisa diperiksa kadar CPK ini. Nah, ini untuk pengukuran kadar enzim dalam plasma itu untuk membantu diagnosis. Ini nanti contohnya ya. Bagaimana kita bisa melihat sel-sel yang mati itu karena rusak, karena terjadi radang, kanker, trauma, penyakit genetik. Itu nanti enzimnya akan keluar dari sel. Nah, jadi analisa enzim dalam serum darah, ukuran afinitas enzim spesifik biasanya untuk keperluan mengidentifikasi penyakit. Enzim secara normal terkonsentrasi dalam sel dan jaringan di mana mereka membentuk fungsi katalitiknya. Lebih dari 50 enzim telah ditemukan dalam serum manusia pada praktek klinis rutin. Yang paling umum diantaranya adalah, tadi yaitu yang 50 enzim tadi diantaranya. Nah, apa? Diantaranya apa? Amilase, lipase, alkalin fosfatase asam, peptidase, dan transminase. Jadi kesimpulan akhir kita, sifat enzim bersifat koloid, luas permukaannya besar, bersifat hidrofil, dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu, pH, dan lain-lain. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi. Struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Enzim bermolekul besar. Enzim bersifat khas dan spesifik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang enzim. Selamat belajar. Mudah-mudahan paham, dibaca lagi sehingga nanti benar-benar ini dasar kamu untuk mengikuti reaksi-reaksi metabolisme selanjutnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan.